Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada video ini akan membahas tentang pendekatan konseling menurut psikodinamika. Apa aja sih yang akan dibahas dalam video ini? Jangan lupa nonton sampai habis dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dalam hakikat manusia menurut psikoanalisa, yang dimana berdasarkan pandangan Freud atau Sigmund Freud, yang memandang manusia dalam teori ini, yaitu menurut Freud, manusia dideterminasi oleh kekuatan-kekuatan irasional, motivasi-motivasi tak sadar, kebutuhan-kebutuhan dan dorongan-dorongan biologis dan naluriah, dan oleh peristiwa-peristiwa psikoseksual yang terjadi selama 5 tahun pertama dari kehidupan. Selanjutnya yaitu struktur kepribadian manusia berdasarkan teori psikoanalisa. Yang pertama adalah id. Id adalah sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir. Dari id ini akan muncul ego dan superego. Id beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan. Kemudian ada superego, yang dimana kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistik. Dan yang ketiga adalah ego. Ego adalah pelaksana atau eksekutif dari kepribadian. Ego berkembang dari id agar orang mampu menangani realita. Selanjutnya yaitu pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Bagaimana sih menurut psikoanalisa ini pribadi yang sehat dan bermasalah berdasarkan pandangan ini? Pribadi yang sehat menurut teori psikoanalisis adalah pribadi yang mampu menyelaraskan antara id, ego, superegonya. Kemudian, seperti apa pribadi yang bermasalah menurut teori ini? Dalam teori ini, seseorang dikatakan sebagai pribadi yang bermasalah apabila dalam dirinya terjadi ketidaksinambungan antara id, ego, dan superego. Adapun ciri-ciri pribadi yang sehat menurut teori psikoanalisa ini, yang dimana diantaranya adalah yang pertama, ego bersifat realistis. Kedua, dapat menggunakan struktur kepribadian secara efektif. Dan yang ketiga, mekanisme pertahanan dirinya bersifat efektif. Selanjutnya, pribadi yang bermasalah menurut teori psikoanalisa, yang dimana dalam struktur kepribadian diantaranya ada yang lebih mendominasi. Jika id yang mendominasi, maka seseorang akan selalu mencari kesenangan atau hedonis. Jika superego yang mendominasi, maka individu akan banyak merasa bersalah, gak enakan, dan lain-lain. Individu yang sehat adalah yang bisa imbang antara id dan superego dengan ego yang sedikit lebih menonjol. Kemudian, hakikat konseling menurut psikoanalisa. Dalam teori ini akan menjelaskan hakikat konseling berdasarkan teori psikoanalisa. Yang dimana dalam teori ini adalah dalam pendekatan psikoanalisa, hakikat konseling adalah agar individu mengetahui ego dan memiliki ego yang kuat, yaitu menempatkan ego pada tempat yang benar, yaitu sebagai pihak yang mampu memilih secara rasional dan menjadi mediator antara id dan superego. Konseling dalam pandangan psikoanalisis adalah sebagai proses reedukasi terhadap ego menjadi lebih realistik dan rasional. Oke guys, setelah melihat video ini yang dimana sudah dijelaskan tadi, yaitu hakikat manusia menurut
psikoanalisa, kemudian ada struktur kepribadian menurut psikoanalisa yang dimana terdiri dari 3, yaitu id, ego, dan superego. Kemudian ada juga dijelaskan yaitu pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa beserta ciri-ciri dari pribadi yang sehat dan bermasalah. Dan yang terakhir ada hakikat konseling menurut psikoanalisa. Oke, sekian dari video ini. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.